Yeji Itzy diganggu oleh hantu penunggu gedung SBS. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan di industri music K-pop. But anyway, sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, make sure kalian sudah subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Yeji Itzy yang diduga diganggu hantu gedung SBS. Waduh, serem ya. Seperti yang diketahui bahwa Itzy baru-baru ini sudah comeback dengan lagu terbaru mereka yang berjudul Sneakers. Selama masa promosi, para personel tampil di sejumlah acara termasuk Inkigayo. Selain itu, Yeji CS juga mempromosikan lagunya dengan membuat tren TikTok Sneakers Challenge. Video yang diunggah pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 itu kini menjadi viral di media sosial TikTok. Penggemar merasa heran setelah melihat Yeji Itzy yang tersandung seperti didorong. Tak sedikit yang menduga bahwa Yeji Itzy diganggu oleh hantu penunggu gedung SBS. Adapun untuk penggemar-penggemar berkomentar, woi, masa nggak ada yang notice itu Yeji didorong hantu gedung SBS? Yeji kesandung siapa ya? Kok kayak kaget gitu? Member nggak ada yang dorong Yeji loh, tapi dia didorong siapa nih? Video itu pun menjadi perbincangan hangat di jagat Twitter. Penggemar menyoroti bagaimana raut wajah dari Yeji yang terlihat agak kaget. Yuna Itzy yang berada di belakangnya juga terlihat agak bingung nih. Meskipun demikian, Yeji tetap lanjutkan koreografi lagu Sneakers. Anyway, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Itzy, terutama Yeji itu benar-benar sangat profesional ya. Meskipun lagi kaget, tersandung, tetap aja gitu ya kan melanjutkan penampilannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Good job. Adapun untuk penggemar kembali menuliskan, guys, kalian tau gak sih rumor penunggu gedung SBS? Parah banget loh, Itzy lagi nge-TikTok Sneakers masa didorong? Ih, kok serem ya? Ini kalau Yeji cuma kepleset, dia kan nggak mungkin ya nengok ke belakang. Terus ekspresi Yuna juga kayak bingung ngelihat Yeji kenapa mukanya kayak kaget gitu. Lalu seperti apakah cerita hantu gentayangan yang diduga mengganggu Yeji Itzy? Apakah kalian penasaran dengan hal tersebut? Jadi guys, sebelumnya, produser acara reality show SBS yakni Running Man pernah menceritakan kisah hantu gentayangan yang menjadi penunggu gedung SBS dalam episode ke-477. Menurut Jong Chol-min, cerita hantu itu legendaris dan sering kali diceritakan. Ada hantu klik-klak dan ada juga hantu batuk yang menjadi penunggu gedung stasiun televisi tersebut. Serem ya. Nah, dikisahkan nih dahulu kala ada seorang produser dan asisten sutradara yang membuat proposal acara hits yang dijamin mendapatkan rating tinggi 40%. Namun ada produser dan penulis lain merasa iri terhadap keberhasilan mereka. Keduanya kemudian berhasil dalam tanda kutip menghilangkan pesaing mereka dalam satu malam. Dan setelah menghilang, terdengar suara klik-klak dan batuk di gedung SBS setiap malam. Kedua hantu disebut-sebut berkeliaran untuk mencari proposal tersebut. Sang produser juga dikenal sebagai hantu batuk dikarenakan memang sering batuk. Sedangkan untuk penulisnya dikenal sebagai hantu klik-klak karena memakai sepatu hak tinggi. Dan guys, dua hantu inilah yang diduga mengganggu Yeji Itzy saat membuat video TikTok bersama dengan para member Itzy yang lain. Waduh, serem ya. Dan apakah benar bahwa dua hantu tersebut yang mengganggu Yeji? Atau adakah hantu lain yang mengganggu Yeji? Soalnya guys, takut fitnah ya, karena untuk hantu kan banyak banget dan kita juga tidak bisa lihat dan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa hantu klik-klak dan juga hantu batuk yang mendorong Yeji. Ya siapa tahu hantu lain yang kemungkinan mampir gitu ya kan, open house di tempat tersebut dan pas ngelihat Yeji mungkin iseng dan hantu ini mendorong Yeji. Tapi cukup disayangkan jika seandainya banyak yang mengira bahwa hantu batuk dan juga hantu klik-klak yang melakukannya tanpa ada bukti yang cukup jelas. And how about your opinion for this one? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang Hype Label yang diduga menghapus semua jejak Kim Garam di Le Sserafim. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Kim Garam yang sekarang menjadi ex-member Le Sserafim telah dikeluarkan dari grup karena kontroversinya tentang pengganggu semasa sekolah. Dan agensinya juga mulai menghapus jejak Kim Garam. Pada tanggal 20 Juli misalnya, pengenalan anggota telah diubah di situs web resmi Le Sserafim. Agensi Le Sserafim Soul Music yang berada di bawah Hype memperkenalkan Le Sserafim sebagai girl group yang terdiri dari 5 member multinasional. Termasuk di antara mereka ada Sakura, Kim Chaewon, Ho Yoon Jin, Kazuha, dan juga Hong Eun-chae.
Le Sserafim juga melakukan debut sebagai grup beranggotakan 6 termasuk Kim Garam, namun telah mengubah pengenalan tim dengan pertimbangan pemutusan kontrak eksklusif dari Kim Garam. Perubahan juga telah dilakukan pada profil situs portal mereka. Situs portal memperkenalkan Le Sserafim dari mana Kim Garam mengundurkan diri sebagai anggota 5 member. Salah satu situs portal bahkan menyatakan dalam karir Le Sserafim bahwa Kim Garam sudah meninggalkan grup. Profil Kim Garam juga diubah menjadi penyanyi daripada member Le Sserafim. Profilnya di situs portal lain juga akan diubah setelah beberapa pemeriksaan. Biasanya diperlukan waktu 5 hingga 7 hari jika agensi atau selebriti tersebut meminta aplikasi profil. Hype juga mengumumkan pemutusan kontrak eksklusif Kim Garam pada tanggal 20 Juli. Adapun untuk agensi pada kali itu mengatakan, kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif kami dengan Kim Garam. Kami dengan tulus meminta maaf karena menyebabkan ketidaknyamanan bagi penggemar dan banyak lainnya dikarenakan kontroversi terkait. Dan setelah mendengar berita tentang Kim Garam yang sudah meninggalkan Le Sserafim, netizen Korea memberikan beragam respon. Terlebih ketika dahulunya Hype atau Soft Music itu secara tegas membantah rumor tentang Kim Garam. Bahkan mereka juga mengatakan akan menuntut siapapun yang menyebarkan berita tersebut. Adapun untuk netizen-netizen berkomentar, kalian atau agensi juga pelaku sekunder, kenapa tidak minta maaf? Kalian adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kalian akan mengambil tindakan hukum terhadap para korban untuk mereka. Mohon maaflah. Apakah agensi-agensi tidak perlu meminta maaf? Hype sangat tidak tahu malu ya. Bagaimana dengan korbannya? Aku hampir meningsoi karena tertawa melihat pernyataan gak jelas ini. Sesulit itukah meminta maaf? Cara terburuk mereka bisa menangani ini dengan serius. Minta maaf dengan benar dong kepada para korban. Lalu ada juga yang berkomentar, enggak tahu malu. Rekam ulang Fearless dengan 5 member. Lalu ada juga yang bilang, Kim Garam juga bersalah kok. Tapi agensi yang mencoba membungkam kita, ketika semua orang menyuruh mereka untuk mengusirnya adalah yang paling tercela. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan salah ya. Ya minta maaf dong kepada para korban. Apakah Anda pikir hanya mengusirnya akan mengakhiri ini? Wah, debak. Mereka mencoba sama tetapi gagal pada akhirnya. Ini adalah promosi 19 hari yang legendaris untuk anggota girl group Rookie, plus atas segalanya hanya untuk dikeluarkan. Serius ya, ini adalah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam secara idol. Perusahaan perlu bangun dan benar-benar belajar segalanya dari masa lalu mereka sebelum mendebutkan orang. Akhirnya aku harus menyewa firma hukum untuk menyelesaikannya. Mengapa mereka melakukan ini? Garami pasti sangat malu dengan wajahnya sendiri. Aku harap dia tidak berpikir untuk menjadi YouTuber atau BJ. And guys, how about your opinion for this one? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Nah guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Dan aku juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan aku juga mohon koreksi jika seandainya aku ada salah-salah. See you next time. Goodbye.